Halo, assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi trigonometri. Yang sebelumnya, ketika kelas 11 sudah dibahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, untuk kali ini kita akan bahas tentang limit fungsi trigonometri. Apa sih limit trigonometri? Limit trigonometri adalah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Adapun rumus dasar pada trigonometri adalah pertama, limit x menuju 0 untuk sin x per x sama dengan limit x menuju 0 untuk x per sin x, di mana nilainya sama dengan 1. Kedua, limit x menuju 0 untuk tangen x per x sama dengan limit x menuju 0 untuk x per tangen x sama dengan 1. Baik, untuk memahami rumus dasar trigonometri tersebut, kita bahas contoh yang pertama. Tentukan nilai daripada limit x menuju 0 untuk sin 2x per 3x. Nah, sin 2x per 3x kita akan menggiring seperti rumus dasar, yakni sin x per x. Nah, sementara kita di sini bentuknya adalah sin 2x per 3x. Maka koefisiennya di sini berapa? Ya, untuk sin 2x memiliki koefisiennya 2 dan 3x memiliki koefisiennya adalah 3. Maka ini akan kita lihat kepada koefisien pada trigonometrinya atau pada sinusnya. Maka limit x menuju 0 untuk sin 2x per 3x itu sama dengan limit x menuju 0 sin 2x per 2x. Ya, karena tadi di sini sinus koefisiennya adalah 2. Maka sin 2x per 2x dikali dengan koefisien masing-masingnya. Koefisien sinusnya ada 2 dan koefisien 3x 3. Maka dikali dengan 2 per 3. Kemudian 2 per 2 ini koefisiennya 2 per 2, maka kita pisah 2 per 2 dikali dengan 2 per 3, sehingga di sini akan membentuk menjadi sin x per x. Sehingga akan membentuk di sini menjadi sin x per x. Nah, di mana limit x menuju 0 untuk sin x per x itu sama dengan 1. Maka limit x menuju 0 untuk sin 2x per 3x itu sama dengan 2 per 2 dikali 2 per 3 dikali dengan 1. Maka nilainya adalah 2 per 3. Baik, berikutnya kita lihat untuk contoh yang kedua. Limit x menuju 0 untuk sin 4x dikurang sin 3x per 2x sama dengan berapa? Maka ini bisa kita selesaikan. Perhatikan untuk di sini menggunakan tanda kurang, operasi aljabarnya kurang. Maka ini kita gunakan seperti aljabar biasa dengan langkah dipenggal. Kita penggal. Maka bentuk ini menjadi limit x menuju 0 untuk sin 4x per 2x dikurang sin 3x per 2x. Jadi dipisah dulu bentuk trigonometrinya ini. Berikutnya baru kita gunakan seperti langkah pada contoh 1 sebelumnya, bahwa ini akan menjadi limit x menuju 0 untuk sin 4x per 4x dikali dengan 4 per 2. Oke, berikutnya
kurang berapa? Ya, limit X menuju 0 untuk sin 3X per 3X dikali dengan 3/2. Oke. Nah, sama seperti yang tadi bahwa limit X menuju 0 untuk sin 4X per 4X ini nilainya sama dengan 1. Demikian juga untuk limit X menuju 0 untuk sin 3 per 3X ini sama dengan 1. Maka nilai ini tinggal berapa? Tersisa sama dengan 4/2. 4/2 itu sama dengan 2. Ya, ini sama dengan 1. 1 dikali 4/2. 4/2 itu sama dengan 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya. Ini sin 3X per 3X sama dengan 1. Di 1 dikali 3/2 sama dengan 3/2. Maka hasil akhirnya adalah 2 dikurang 3/2 sama dengan 1/2. Oke. Berikutnya kita lihat lagi untuk contoh yang ketiga. Limit X menuju 0 untuk 5X per 3 dikali dengan sin 3X sama dengan titik-titik. Ini bisa kita selesaikan dengan bahwa limit X menuju 0 untuk 5X per 3 dikali sin 3X ini sama dengan limit X menuju 0 5X per 3 dikali sin 3X dikali dengan seperti yang tadi kita ambil untuk koefisien pada sinusnya dikali dengan 3X kali 3X per 3X yang ini tadi. Artinya bentuk ini kita jabarkan dulu tetapi dia tidak merubah arti. Seperti di sini 5X per 3 dikali sin 3X kali 3X per 3. Ini pada dasarnya ini sama dengan 1. Dikali dengan ini sama dengan ini. Dianya lagi sama dengan ini juga. Oke. Maka berikutnya kita mesti ingat di sini bahwa bentuk limit 5X per 3 sin 3X ini akan kita arahkan, akan kita pandu sehingga dia akan menjadi rumus dasar trigonometri. Nah, ini yang mesti kita ingat. Bahwa di sini sin koefisien 3X, sin X-nya adalah 3X, sementara di sini masih 5X. Nah, bagaimana caranya? Maka langkah berikutnya tinggal kita pindah ruaskan 3X ini, kita pindah posisi, bukan pindah ruas. Kita pindah posisikan 3X kita taruh di sini, kemudian 5X taruh di sini. Karena ini juga tidak merubah arti, tetap 5 pada dasarnya ini kalau kita kalikan sama dengan 15. Nah, ini kita akan menggiring kepada bentuk sin X per sin X atau sin X per X. Maka bentuk ini menjadi limit X menuju 0 untuk 3X per sin 3 kali sin 3X dikali sehingga di sini jadi berapa? 5X. 5X per 3X. Nah, kemudian di sini ada 3 dikali sin 3X. Kita jadikan ini pecahan. 3X ini pada dasarnya pengalinya adalah 1. Maka di sini konstantanya ada 3. Maka ini menjadi limit 1/3 untuk yang di sini ya. Di sini pengalinya 1. Di sini 3. Maka 1/3 kita pisah, maka akan tinggal ini ya. 3X dikali sin 3X, maka dikali dengan 5X per 3X. Nah, kalau sudah demikian, tentu ini nilainya 1. X dibagi X, sehingga tinggal 5/3. Maka bentuk itu sama dengan 1/3. Tentu untuk 1/3 karena konstanta nilainya tidak berubah, tidak berpengaruh ya, tetap konstanta, tetap bilangan itu juga. Maka ini tetap 1/3. 1/3 dikali dengan 1 dikali dengan 5/3 karena X dibagi X kan 1. Maka ini sama dengan 5/9.